才出来。天以绝后患，若是日后王家再…… Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 246. Yang mana pada Perfect World episode 246 ini menceritakan Shihao yang akan melihat kekuatan asli yang mengerikan dari tetua Meng Tianzeng. Dan beliau akan langsung menghadapi orang terkuat dari keluarga Wang, yaitu Wang Changsheng. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat 4 naga dari 9 naga anak dari Wang Changsheng. Dan di sini pun Wang Da, yaitu anak pertama dari Wang Changsheng, tidak menyangka jika yang datang adalah Meng Tianzeng. Terlihat Wang Da ini mengeluarkan formasi 9 tanduk pertama miliknya untuk langsung menyerang Tetua Agung. Akan tetapi dengan cepat pun Tetua Agung langsung menahan serangan tersebut. Melihat itu pun semut kecil merasa jika Wang Da ini sangat licik. Karena jika orang biasa menerima serangan ini, maka jiwa primordialnya pasti tidak akan selamat. Setelah itu pun Wang yaitu anak kedua Wang Changsheng, langsung mengeluarkan teknik formasi 9 tanduk kedua karena menurutnya Meng Tianzeng belum cukup pantas membuat owner di keluarga Wang meskipun Meng Tianzeng ini sangat kuat. Melihat itu pun Tetua Agung merasa jika Wang Da dan Wang ini benar-benar sudah berani sekarang. Karena bahkan mereka berdua sudah berani membentak Tetua Agung dengan begitu keras. Di sini pun Wang Da mengakui jika Meng Tianzeng memang sudah menguasai teknik penciptaan. Bahkan beliau disebut sebagai master tak tertandingi dan juga pernah mengguncang era yang sangat panjang. Akan tetapi menurut Wang Da ini, era milik Meng Tianzeng sudah lama berlalu. Dan karena berani menentang keluarga Wang, maka Meng Tianzeng tidak mungkin berakhir dengan baik. Bahkan Wang Da ini mengaku jika dirinya sudah lama ingin bertarung dengan Meng Tianzeng ini. Terlihat dengan satu tangannya, Tetua Agung langsung menyerang naga milik Wang Da itu. Setelah itu beliau kembali menggunakan kekuatan satu tangannya melihat Wang Da ingin menyerang langsung. Di sini Wang Da yang terlempar pun kembali bangkit untuk menyerang Tetua Agung lagi. Namun Tetua Agung pun masih bisa melemparkan Wang Da ini. Setelah itu Tetua Agung kembali menggunakan satu tangannya melihat Wang Da yang masih mencoba menyerang beliau. Yang mana kali ini terjadi ledakan yang begitu besar karena tabrakan kekuatan tersebut. Setelah itu pun, Wang Da mengeluarkan teknik planet besarnya dan langsung menyerangkan itu kepada Shihao. Namun dengan cepat Tetua Agung pun langsung mengeluarkan avatar besarnya merasa Wang Da ini sudah lancang. Dan di sini pun Tetua Agung langsung menampar Wang Da tersebut. Terlihat Wang Da ini marah karena demi melindungi Shihao, Meng Tianzeng berani menantang mereka sejauh ini. Di sini pun Raja ketiga merasa meski Meng Tianzeng memang kuat, akan tetapi mereka 9 bersaudara sudah lebih cukup untuk menekan Tetua Agung ini. Terlihat Tetua Agung semakin marah dan mengeluarkan tekanan karena mereka tidak mau bertobat dan malah terus berbuat salah. Akan tetapi di sini muncul kekuatan besar yang mampu menghilangkan tekanan besar Tetua Agung ini. Dan Shihao yakin jika yang datang ini adalah orang kuat karena dia bisa menghancurkan tekanan dari Tetua Agung. Terdengar suara Wang Changsheng yang meminta kakak tertuanya untuk mempersilahkan Meng Tianzeng ini masuk. Di sini semut kecil pun penasaran apakah mereka akan benar-benar masuk. Namun bagi Tetua Agung, mereka tetap harus masuk karena kedatangan mereka ini adalah untuk meminta penjelasan. Setelah masuk pun semut kecil dikejutkan karena di sini ada tulisan dari Ancient Immortal. Di sini Shihao juga tidak menyangka jika bendera dari Ancient Immortal yang tersimpan hingga sekarang ternyata masih utuh sempurna. Tetua Agung pun memberitahu jika bangunan-bangunan ini semuanya terukir dengan pola dao keluarga Immortal dan membentuk formasi yang tidak hancur selamanya. Serta rumah batu dan prasasti raksasa di atasnya adalah bendera formasi. Yang mana itu bisa menjaga tempat ini tetap hikmat dan tenang dan sulit ditembus dari dunia luar.
Melihat binatang raksasa dari masa purba berada di sini pun Tetua Agung tidak menyangka jika ternyata mereka dijadikan anjing penjaga. Dan Meng Tianzeng merasa jika kera kuno dan gagak emas itu sengaja dipersiapkan untuk mengintimidasi beliau. Menyadari jika mereka terjebak dalam formasi musuh, Xiahou pun bertanya apakah Tetua Agung tidak khawatir. Namun tidak ada yang beliau khawatirkan sedikit pun karena mereka juga sudah datang ke sini. Terlihat 9 naga keluar gawang serta kepala keluar gawang pun sudah menanti mereka. Di sini pun Xiahou menyadari jika 9 jenius ini ternyata semakin muda, semakin kuat auranya. Di sini pun juga terlihat Wang Jiu yang adalah putri Wang Changsheng dari leluhur garis keturunan Wangxi. Dan Xiahou merasa jika Wang Jiu ini bahkan kekuatannya tidak terukur dalamnya. Di sini pun salah satu anak Wang Changsheng mengatakan jika dia kagum karena dulu ketika Meng Tianzeng gagal memasuki jalan immortal, dia masih bisa selamat dari kematian. Akan tetapi era ini adalah milik penguasa baru, sedangkan Meng Tianzeng ini sudah tua. Di sini pun Tetua Agung bertanya kenapa Wang Changsheng tidak keluar juga. Kemudian Wang Changsheng pun mengatakan jika dirinya tetap harus menampakkan diri karena Meng Tianzeng sudah berkunjung. Akan tetapi sayangnya Meng Tianzeng hanya datang dengan tubuh spiritual yang mana itu seperti meremehkan keluarga Wang. Wang Changsheng. Di sini pun ke-9 anak Wang Changsheng ini terkejut karena ternyata ini hanyalah tubuh spiritual Meng Tianzeng. Akan tetapi dengan cepat Tetua Agung langsung menampakkan tubuh aslinya. Dan di sini pun Wang Changsheng yang adalah leluhur tetua keluarga Wang juga langsung menampakkan diri. Melihat Wang Changsheng pun Xiahou dan semut kecil terkejut karena penampilan Wang Changsheng begitu masih muda dan sama sekali tidak seperti ayah dari 9 orang ini. Tetua Agung pun tidak menyangka jika semakin Wang Changsheng hidup maka dia akan semakin muda. Dan menurut Tetua Agung, setelah 1 juta tahun lagi mungkin Wang Changsheng akan menjadi seperti anak kecil. Namun sayangnya tidak ada perubahan dengan suara Wang Changsheng ini. Wang Changsheng pun mengakui jika janin ilahinya memang cacat. Dan mungkin Wang Changsheng harus pada titik hidup dan mati dulu baru bisa memaksa keluar potensi terakhirnya. Wang Changsheng pun merasa jika tidak ada kecelakaan, dunia ini akan semakin kering dan benar-benar memasuki era akhir hukum. Yang mana saat itu substansi keabadian akan sepenuhnya menghilang. Bahkan kultivator terkuat sekalipun dalam satu kehidupan akan sulit hidup dalam 10.000 tahun. Apalagi seorang master tingkat tinggi akan menghabiskan kesempatan puluhan ribu tahun. Yang mana karena itu orang lain tidak punya harapan mencapai wilayah itu lagi. Dan jika Wang Changsheng hidup di masa itu, pasti dia akan mempertaruhkan segalanya, kemudian dipaksa keluar kehidupan kedua yang sesungguhnya dan tidak seperti hari ini. Dan karena malapetaka akan segera datang, Meng Tianzeng dan Wang Changsheng seharusnya bekerja sama. Akan tetapi demi seorang pemuda, Meng Tianzeng malah menyerbu keluarga Wang. Tetua Agung pun mengatakan jika seluruh dunia sudah tahu bahwa Xiahou adalah murid terakhirnya dan bagaikan keturunan beliau, seperti 9 naga keluarga Wang bagi Wang Changsheng. Dan Tetua Agung bertanya apa yang akan Wang Changsheng lakukan jika ada orang yang tahu identitas ini tapi masih menyerang secara diam-diam. Mendengar itu pun Xiahou bertekad jika kelak dirinya mencapai puncak, Xiahou pasti akan mengikuti keinginan Tetua Agung dan menyapu bersih musuh dari wilayah asing, kemudian berperang ke sisi lain dunia. Di sini pun Wang Changsheng meminta Meng Tianzeng tidak lupa dengan siapa beliau bicara. Karena sepertinya Tetua Agung bersikeras ingin merusak hubungan dan meminta penjelasan dari Wang Changsheng ini. Di sini pun Tetua Agung mengancam akan menggunakan lukisan 10 alam jika Wang Changsheng ini masih tidak mau bicara. Terlihat harta itu pun langsung melukai ke-9 anak dari Wang Changsheng tersebut. Di sini pun Wang Jiu meminta ayahnya untuk meminjamkan tombak perang agar dia bertarung dengan Meng Tianzeng ini. Akan tetapi Wang Changsheng pun menolak permintaan itu. Karena dirinya yang sudah bertarung 2 kali dengan Meng Tianzeng, keduanya berakhir dengan imbang. Di sini pun Wang Changsheng meminta ke-9 anaknya bergabung untuk mengaktifkan formasi leluhur agar Meng Tianzeng tidak bisa melarikan diri. Kemudian di sini juga muncul tombak naga azur, yaitu senjata leluhur keluarga Wang. Melihat itu pun Xiahou merasa aneh karena teknik penenang kekacauan adalah jalan pedang terkuat dari keluarga Wang. Akan tetapi kenapa senjata leluhur mereka adalah tombak perang? Kemudian terlihat ke-9 anak Wang Changsheng ini pun memasukkan kekuatan mereka kepada ayahnya itu untuk membuka formasi 9 tanduk. Melihat 10 lawan 1, semut kecil pun merasa jika gerombolan kadal berkaki 4 ini benar-benar licik. Akan tetapi Tetua Agung pun langsung mengeluarkan kain kafan Immortal King yang mengandung esensi dan kekuatan Immortal King. Dan melihat bendera formasi perang waktu itu, Wang Changsheng tidak menyangka jika keluarga Su sebenarnya meminjamkan pusaka terpenting ini pada Meng Tianzeng.
terlihat ke-9 anak Wang Changsheng ini terlempar melihat bendera perang tersebut. Tetua Agung pun memberitahu jika pada era Ancient Immortal pernah ada True Immortal yang memegang bendera perang ini dan memimpin semua ras untuk melawan ribuan pasukan dari wilayah asing. Bahkan orang itu berhasil membawa pulang mayat 2 Immortal King. Di sini pun kepala keluarga Wang bertanya apa istimewanya sepotong kain usang. Mendengar itu Tetua Agung merasa jika keluarga Wang ternyata sama sekali tidak peduli dengan pertempuran akhir Ancient Immortal. Karena bahkan mereka tidak memperdulikan kain kafan Immortal King yang dulunya merupakan bendera perang dengan semangat baja dari alam mereka. Di sini pun Wang Changsheng mengatakan jika urusan kali ini anggap saja selesai karena dirinya menghormati bendera perang dan tidak ingin berperang. Namun bagi Tetua Meng Tianzeng, meskipun Wang Changsheng menghormati bendera perang, namun bagaimana keluarga Wang memandang perang Ancient Immortal itu masalah lain. Serta hari ini Tetua Agung datang menuntut penjelasan tentang yang dilakukan keluarga Wang terhadap Si Hao. Di sini pun Wang Changsheng bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Meng Tianzeng ini. Dan Tetua Agung mengatakan jika beliau hanya ingin Wang Changsheng mengendalikan seluruh keturunannya agar bersumpah tidak akan lagi menargetkan Huang. Merasa itu hal sepele, Wang Changsheng pun bertanya kenapa tidak memberitahu lewat surat saja. Namun Tetua Agung mengatakan jika beliau yang datang dengan tubuh asli saja, mereka masih ingin menindas, apalagi hanya dengan surat. Wang Da pun merasa jika hanya demi seekor semut, Meng Tianzeng membuat keributan sebesar ini, bahkan memaksa ayahnya untuk bersumpah. Tetua Agung pun merasa jika Wang Da ini hanya mengandalkan bakat dan terlalu sombong. Namun bagi beliau, Wang Da ini tidak sebegitu hebat. Karena bahkan Huang jauh di atas mereka semua karena Huang adalah murid Meng Tianzeng. Dan kebetulan mereka semua adalah keturunan Wang Changsheng, maka Tetua Agung akan menyampaikan di sini jika keluarga Wang berani menyakiti Si Hao sekali lagi, maka Meng Tianzeng akan membalas dendam dimulai dari 9 naga mereka, yang mana saat bertemu satu orang maka akan langsung dihabisi. Di sini pun Wang Changsheng mengajak Meng Tianzeng bertarung 3-4 jurus, yang mana jika Wang Changsheng kalah maka dia akan mengikuti perkataan Meng Tianzeng ini. Di sini pun Tetua Agung bertanya apakah Si Hao menginginkan kompensasi lain. Dan Si Hao pun mengatakan jika dirinya ingin melihat teknik penenang kekacauan. Mendengar itu pun Wang Changsheng menolak karena itu adalah teknik pusaka keluarga Wang. Tetua Agung pun tahu jika Si Hao sudah lama ingin mengamati teknik penenang kekacauan. Akan tetapi itu adalah teknik penjaga keluarga Wang yang mana pasti tidak mungkin diajarkan sembarangan. Maka dari itu Tetua Agung yang akan memutuskan, yaitu beliau akan mengambil beberapa rumput abadi kediaman ungu yang berharga untuk Si Hao ini. Di sini pun Wang Changsheng meminta Meng Tianzeng berhati-hati karena Wang Changsheng akhir-akhir ini mendapatkan sedikit pencerahan. Kemudian terlihat jika Tetua Agung ini pun sudah berhadapan dengan Wang Changsheng. Terlihat Si Hao dilindungi oleh kesadaran Tetua Agung, sementara 9 anak Wang Changsheng langsung mengaktifkan formasi pelindung melihat itu. Melihat pertarungan itu, Wang Da pun heran karena ayahnya tidak langsung menggunakan teknik penenang kekacauan untuk menghabisi Meng Tianzeng. Sementara kepala keluarga Wang terkejut karena warisan jalan Immortal Clan yang adalah bagian dari formasi tertinggi bisa runtuh karena pertarungan ini. Akan tetapi Wang Jiu tahu jika mereka berdua menyederhanakan yang rumit kemudian menyatukan 10.000 dao menjadi satu jurus dan memperebutkan hukum tertinggi. Dan hanya pada jurus pertama, ayahnya itu sudah menggabungkan beberapa serangan pembunuh dari 10 keganasan. Di sini pun Si Hao langsung menggunakan mata bela dirinya untuk melihat pertarungan Tetua Agung dan Wang Changsheng ini. Kemudian Wang Changsheng mengeluarkan teknik harimaunya, yang mana setelah itu harimau tersebut mengeluarkan serangan naga. Akan tetapi Tetua Agung pun langsung mengeluarkan burung apinya. Dan beliau pun langsung menyerangkan itu ke naga Wang Changsheng tersebut. Yang mana tabrakan kekuatan besar tersebut mampu menciptakan retakan ruang. Setelah itu pun Wang Jiu sadar jika mereka mulai tidak bisa menahan diri melihat ayahnya mengeluarkan jurus terakhir. Dan terlihat jika Tetua Agung pun langsung menahan serangan tersebut. Kemudian terlihat mereka berdua menggunakan teknik terkuat masing-masing untuk serangan penghabisan. Melihat itu pun, Wang Da berniat menyerang Si Hao dulu dan merebut kain usang tadi untuk memutus jalan mundur Tetua Meng Tianzeng. Di sini pun Si Hao merasa jika di hadapan bendera perang Ancient Immortal, keluarga Wang beraninya melakukan tindakan yang begitu tak tahu malu. Namun Wang Da tidak peduli meskipun Si Hao memegang bendera perang. Setelah itu Wang Da dikejutkan karena ternyata Tetua Agung meninggalkan satu jejak esensi energi jiwa pada Si Hao. Terlihat Si Hao pun langsung menggunakan itu untuk menghancurkan formasi yang Wang Da buat. Dan hal itu pun membuat Wang Da ini terluka.
Setelah itu pun mereka berniat menyerang bersama untuk menghabisi si Hao ini. Akan tetapi si Hao langsung menantang agar mereka mencoba kekuatan itu. Namun tiba-tiba saja Tetua Agung sudah kembali dari pertarungannya. Dan di sini pun Wang Changsheng memberitahu semua anaknya jika mulai sekarang anggota keluarga Wang tidak boleh menargetkan Huang lagi. Serta mereka tidak boleh berbuat onar lagi karena Wang Changsheng akan berlatih tertutup setelah kekalahan ini. Setelah itu terlihat Tetua Agung sedang menunggu kepala keluarga Wang yang belum juga selesai menulis dekrit hukum. Bahkan beliau akan menyuruh Wang Changsheng keluar untuk menulis sendiri jika kepala keluarga Wang ini tidak bisa menulis itu. Namun tak lama setelah itu pun dekrit hukum tersebut selesai ditulis, yang mana dekrit hukum ini sebagai bukti dan mengumumkan ke seluruh dunia jika mulai hari ini keluarga Wang bersedia berdamai dengan Huang. Dan kesalahan besar yang dibuat di masa lalu, keluarga Wang akan mengambil pelajaran darinya. Dan pada Perfect World episode 247, terlihat Tetua Agung masih memberi pelajaran kepada 9 naga itu karena mereka seperti tidak terima. Akan tetapi musuh dari wilayah asing akan muncul yang membuat pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 246 ini. Ternyata Tetua Meng Tianzeng ini sangat terkenal ya dari masa lalu. Tapi Mimin Sih nggak nyangka jika ternyata Wang Changsheng yang adalah leluhur keluarga Wang penampilannya masih semuda itu. Dan seperti apakah kekuatan dari wilayah asing yang datang ini sebenarnya? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 247. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.